halaman 11 ya? 11. Babut tayammumi. Haza babun fi bayanit tayammumi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang masalah tayamum. Kemarin mandi, tata caranya sudah kita bahas sebelumnya. Terus berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, terus semuanya itu kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang masalah tayamum. Ini bab menyatakan tayamum. Tidak sah tayamum dengan sesuatu dengan juz bumi, nggak sah. Melainkan dengan tanah yang khalis, yang suci. Tayamum harus menggunakan tanah yang suci. Bagian dari bumi. Kecuali tayamum itu ialah menggunakan tanah dari bumi. Kalau air kan dari bagian dari bumi, nggak boleh tayamum. Bukan tayamum, namanya wudu. Kayu bagian dari bumi, tapi nggak boleh menggunakan tayamum pakai kayu. Tayamum menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci. Umpama kita nggak ada air, 3 hari 3 malam, wah nggak ada air, mandi kagak, ngapa kagak. Akhirnya kita tayamum, boleh tayamum. Ketika kita menggunakan tayamum, maka harus memakai tanah yang suci. Jangan sampai tayamum, di situ titik kucing, ya. Jangan. Tapi pakai tanah yang suci. Yaitu tanah yang suci dimaksud di sini ialah tanah debu. Dengan syarat menapak dengan tangan. Jadi harus tanah yang ada debunya. Jadi bukan tanah apa? Tanah gempur ya. Tanah yang buat pewarnaan tuh. Oh, enggak, bukan. Tapi tanah yang ada debunya. Jadi yang dipakai buat tayamum itu ialah debunya. Jadi debu yang suci. Tuh. Pakai debu ya. Sekalipun daripada awan-awan. Tuh, sekalipun daripada awan-awan. Misalnya nih, ini kaca nih. Kan pasti ada debunya tuh kaca. Boleh menggunakan tayamum itu dengan menggunakan itu. Tuh, syarat yang pertama ialah dengan memakai debu. Kedua, ada waktu ibadah. Setelah ada waktu ibadah. Jadi kita tayamum setelah masuk waktu sholat. Tayamum tuh udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan nih. Air nggak ada. Terus kita mau beli air nggak ada. Cari air nggak ada. Puter-puter dah nyari air. Setelah kita nyari-nyari, ketemu air. Harganya mahal. Duit nggak punya. Wah. Maka dari itu kita boleh menggunakan tayamum. Ya. Setelah masuk waktu sholat. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu boleh sebelum waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat, kita berboleh berwudu, langsung wudunya kita gunakan untuk sholat itu tuh.
Sebelum zuhur kita wudhu dulu. Wudhu sampai masuk zuhur baru kita sholat. Tapi kalau tayamum setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat masuk baru tayamum. Jadi sebelum masuk waktu sholat kita nggak boleh bertayamum terlebih dahulu. Ya. Orang yang hendak tayamum tuh setelah ada waktu ibadah, orang yang hendak tayamum. Jadi pas orang mau sholat, udah masuk waktu, cari debu, baru tayamum. Jadi nggak boleh tayamum sebelum masuk waktu sholat. Bermula sebabnya tayamum itu ada 3. Ada 3 sebab kita tayamum. 1, yang pertama, tidak ada air. Nggak ada air. Ketiadaan air. Entah airnya memang nggak ada sama sekali atau ada air. Tapi kita sulit untuk menjangkau air itu. Ada sih air, cuma di padang. Wow, kosong dulu. Tuh, ya. Airnya nggak ada. Yang pertama memang airnya nggak ada sama sekali. Yang kedua ialah ada air. Cuman kita sulit untuk menjangkau kepada air itu. Ayo di sono jauh banget no. Wah, ambil dulu air. Wah, habis waktu sholat. Nah itu dia tadi. Ada air, cuman kita sulit untuk menjangkau ke situ. Kita sulit. Nah, kita kesulitan untuk menjangkau ke situ. Karena kita nggak mampu ke situ, baru boleh memakai tayamum. Atau yang ketiga, ada air, cuman harganya mahal. Nggak sesuai dengan standar. Standar apa nih? Harga air gitu. Umpama standar harganya seliter besarnya 5.000, ini harganya 1 liter 100.000. Ya, buat makan aja. Tuh, tidak ada air yang pertama. Boleh kita tayamum kalau kita tidak ada air. Kedua, sebab madarat daripada memakai air karena sakit atau umpamanya. Kita sakit apa? Cacar. Kan cacar nggak boleh tuh kena air. Kalau cacar kena air tambah sakit. Makanya kita meskipun dalam keadaan apapun, sholat tetap wajib. Lagi sakit cacar, wajib sholat, tapi tidak memakai wudhu. Kita menggunakan tayamum. Kenapa? Karena kalau kita wudhu pakai air, sakit yang kita ini nih bertambah parah. Akhirnya kita boleh memakai tayamum. Madarat buat kita. Atau contoh yang lain, misalnya nih lagi di puncak, wah di puncak dingin banget. Subuh-subuh hujan gede, nggak pakai selimut, pakai kaos kutang doangan lagi. Dingin banget dah. Wah, dingin banget. Gak kuat kita nih. Boleh kita tayamum. Kalau memang fisik kita ternyata tidak sanggup, tidak mampu untuk megang air. Tuh, boleh tayamum. Atau enggak kita lagi jalan-jalan ke Jepang, ke gunung apa tuh? Fuji. Wow, udah pernah belum? Ya, susah lah ceritanya gini tadi. Tuh, kena ke sono, ke gunung Fuji, aneh tuh. Ke sono, ada orang buka baju, wudhu. Waduh. Dia sih nggak dingin. Kitanya udah tebel 5 jaket. Dia buka baju.
Wudhu, Masya Allah. Sementara fisik kita nggak kuat. Akhirnya kita sholat dengan menggunakan tayamum. Tuh, tadi madorot. Karena sakit atau karena seumpama sakit. Fisik kita nggak kuat, lemah terhadap air itu. Sehingga boleh kita memakai tayamum. Lagi sakit aja tuh, sholat tetap wajib. Meskipun kita nggak pakai air. Sholat tetap wajib hukumnya. Yang kedua, ketiga, berkehendak untuk minum atau minum binatang yang dihormat. Yang ketiga, kita boleh tayamum, sebabnya ialah air yang kita punya ternyata diperuntukkan bukan buat berwudu, buat minum, buat mandi. Sementara nggak cukup berwudu nih. Airnya pas-pasan. Mati lampu 3 hari 3 malam. Ada sih pas hari ketiganya nih kerepotan kita nih. Wah. Sementara segala sesuatu pasti butuh pakai air. Masak pakai air, mandi pakai air, nyuci pakai air, minum air juga. Sementara airnya pas-pasan, maka air itu kita gunakan terlebih dahulu buat minum. Jangan gunakan untuk berwudu. Karena airnya pas-pasan. Sehingga kalau kita gunakan air buat berwudu, otomatis nih kita nggak minum atau kita nggak makan. Dengan sebab air yang kita gunakan ternyata kita gunakan untuk berwudu. Nah, Islam mengajarkan begitu. Kesalehan sosial lebih penting daripada kesalehan personal. Tuh, ya. Maka kalau airnya pas-pasan, kita gunakan terlebih dahulu airnya buat minum, buat kebutuhan kita. Kalau ada air, wudu. Kalau nggak ada air, maka kita menggunakan tayamum. Atau air yang ada ternyata buat binatang yang dihormatin. Nih kambing sekarang nih, lagi musimnya nih. Mau lebaran haji, ada pas-pasan tinggal seember air. Tinggal seember doang air. Sementara ada kambing kehausan. Maka kita wajib memberikan air itu buat binatang kambing itu terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sisa kita pakai, kalau nggak ada sisa maka kita bertayamum. Islam mengajarkan begitu. Meskipun airnya buat binatang, kita buat sholat, buat wudhu, tapi enggak. Buat binatang terlebih dahulu biar dia minum kenyang, udah. Ada air, sisanya ada, ya kita gunakan berwudu. Nggak ada air, maka kita gunakan tayamum. Nggak boleh tuh, binatang ini gue kan sholat wajib. Nggak. Yang pertama kita gunakan air itu untuk binatang. Ada sisa, kita wudu. Nggak ada sisa, kita tayamum. Tuh, Islam mengajarkan begitu. Ajaran Islam begitu indah tuh, makanya disebut dengan Islam. Ya, tuh 3 sebab kita boleh tayamum. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, madarat, sakit atau umpamanya. Yang ketiga, air itu digunakan untuk minum atau untuk binatang. Itu ya sebabnya. Bermula fardu tayamum itu ada 4 wajib. Ketika tayamum ada 4 hal yang wajib kita lakukan. Pertama, niat. Niat disertai dengan memindahkan tanah dengan permulaan menyapu muka. Dan niat orang yang tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Ya. Pertama,
ketika kita tayamum wajib niat. Niat tayamum untuk sholat. Nawaitu tayamuma lis sholati. Niatnya begitu. Nih umpama nih debu. Ini debu nih. Tuh. Geser dulu nih ke sini. Tuh, diginiin. Baru debu yang pertama kali jatuh ke muka kita, disitulah tempat niatnya. Di situ tempat niat ketika kita tayamum. Nanti ada tuh tulisannya nanti dulu. Ya. Yang pertama niat. Kedua, menyapu muka, lebarnya dan panjangnya hingga ke hadapan hidungnya dan dua bibirnya. Tuh. Kedua, menyapu muka. Nih debu. Nih, umpama nih ada debu. Kita yakin bahwasanya ini ada debunya nih. Tempelin tangan nih. Dah, pindahin dulu. Dah, diginiin. 1, 2, baru. Dari sini ya, dari ujung ini nih. Dari sini dulu nih. Jadi jatuhnya begitu dulu tuh. Hah? Jadi jangan kalau misalnya dia begini nih, habis debunya nih. Debunya habis di sini nih. Makanya dari ujung dulu ngambilnya dia. Sini dulu. Tuh lama-lama turun. Jadi lama-lama dikit-dikit ke debunya kena jadi ke muka semuanya. Dari ujung dulu nih. Dari ujung ini nih panjangnya, ini panjang, ini lebar ya. Ini panjang dari pas pertama kali ubun-ubun nih rambut sampai ke dagu. Panjang, lebar ke sini. Jadi pertama dulu nih. Jadi dari sini nanti turun ke bawah kan debunya habis tuh lama-lama dia. Kalau kita nemplokin begini nih, habis debunya. Makanya kita kesini dulu. Nih. Terus. Tuh, sampai ke bibir. Ini kan gak kena nih tadi nih. Ya jadi gak kena kan? Jadi gak kena nih. Tempelin ke sini. Dari sini dulu. Tuh. Habis tata. Gitu ya. Jadi jangan di kustak begini. Ya, jangan di kustak begini. Cemong. Nih, lagi. Ujung dari ujung. Ujung nih. Terus nih ke bawah. Ke bawah lama-lama turun dia. Lama-lama turun sampai ke tapak nih. Sampai sebelum tapak tangan. Jadi pas dalamnya udah habis kena debu. Ini kan debu nih semuanya nih. Makanya pelan-pelan. Tuh, lama-lama turun. Pas di dagu sampai di tapak. Baru nih ke sini, jempol udah. Nah, iya jempol itu. Jempol lama-lama rapetin. Tuh, rata jadinya semuanya. Ya, jangan dikustakin begitu, habis debunya nanti. Enggak rata jadinya. Yang rata enaknya dari ujung tadi tuh begitu. Saya hah? Udah coba. Iya. Sebelum ditempelin, Bang Haji, sebelum ditempelin ke muka, ditepok dulu. Tepok, ya 2 kali dah. Jadi yang kena nempel ke kita nggak debu totalitas jadinya, sisa debu jadinya. Niat. Turun ke bawah dikit-dikit. Nah, pas sampai terus. Nah, pas sampai di dagu, habis tuh. Nah, jempolnya kesiniin. Nah, lama-lama jari mana? Tunjuk. Tuh gituin, diratain jadi semuanya. Jadi kita ngumbar ini dulu, panjangnya dulu. Panjang dulu, baru lebarnya. Gitu. Baru kalau tapak tangan, kelebar berarti jatuhnya dia. Kalau dalam ini nih, ke panjang. Jadi lebar ke sini jadinya tuh dia. Rata jadinya. Tuh, ya. Ketiga,
menyapu dua tangan sampai sikutnya, dan tidak memadai dengan satu kali tepuk bagi mukanya, dan dua tangan tidak dapat tidak bagi menyapu tiap-tiap dua-duanya satu kali tepuk. Tadi yang udah pakai ke muka jangan dipakai lagi. Nah, ini kan tadi nih muka nih jangan dipakai buat tangan lagi. Karena debunya udah habis nih, satu tangan tepuk. Jadi kita tepuk lagi. Cari debu lagi. Cari debunya jangan di tempat yang sama. Kenapa? Karena yang tadi debu udah dipakai buat muka. Karena itu kita cari tempat yang lain. Tempat yang lain? Hah? Iya, tempat yang lain. Tempat yang lain. Karena tadi debunya udah mustakmal, udah dipakai buat kita. Maka kita cari pindah aja selangkah nih, di sini nih, pindah selangkah sini aja, tuh, pindah selangkah, baru tepuk lagi. Nah, kalau buat tangan satu-satu, kanan buat kiri, kiri buat kanan. Kanan dulu, ini kanan nih, sama dari ujung, begini nih, dari ujung nih, terus sampai ke sikut, pas sikut, nih. Sampai sini lagi nih. Diputar. Tuh, jempol masuk duluan. Tuh, pas sampai di sini stop. Karena ada debunya nih. Kalau kita terusin habis. Paham ya? Ulang tangan. Dah, tepok. Baru dari ujung. Ujung ini tadi ya, sampai ke muka tadi. Terus turun ke bawah sampai ke sikut. Pas di sikut diputar. Nih ke sini, baru ke tangan. Tangan pertama masuk jempol dulu. Jempol, baru stop. Habis, baru balik lagi buat tangan kiri. Tangan kiri memakai debu yang ada di tangan kanan. Putar lagi. Terus ini sampai ke sini, baru putar. Tuh, sampai sini nih. Tuh, tarik giniin. Itu, bisa. Ya. Jadi jangan ditempelin semuanya begini, ya habis debunya, semuanya habis. Habis debunya, tapi pelan-pelan. Pindah sini satu. Blok lagi. Baru dari ujung. Ujung ini, tapi ini buka gulungan ya. Buka di gulang ini. Nih, terus pelan-pelan. Pelan-pelan masuk ke sikut. Kan sampai sikut. Pas di sikut diputar. Ini yang tangan yang jari ini jangan ditempelin begini, tapi ditahan begini. Karena debunya buat digunakan untuk bagian sini. Tuh, jempol dulu masuk, jempol habis, baru ke sini. Lagi ke atas, kita dari atas ngambilnya. Tuh, terus ke sini, pas sampai di sini nih sama kayak tadi prosesnya. Tuh. Habis. Bisa? Waduh. Nah, caranya gitu ya. Nah. Niat. Terus muka. Tangannya sampai sikut. Sampai sikut. Tadi ya prosesnya kayak gitu Didi. Jadi rata debunya semuanya kena menyeluruh. Keempat, tertib, yaitu mendahului muka, membelakangkan dua tangan. Duluan muka, habis muka baru tangan. Udah. Anggota wudhu cuman ada dua. Muka dan kedua tangan. Yang lainnya kagak kena tayamum. Ya.
Muka sama dua tangan doangan yang kena debu. Hah? Alasannya yang pertama ta'budi. Ta'budi itu peraturan dari Allah dan Rasul menetapkan bahwasanya ya begitu. Jadi kita nggak boleh bantah kenapa bisa begitu. Yang kedua bisa ta'akuli. Kenapa hanya dua saja yang dikenai debu untuk tayamum? Ini alasannya banyak nih. Berbagai macam ulama itu pakar meneliti kenapa hanya dua itu saja. Karena dua anggota ini yang nampak, yang terlihat ketika kita sholat. Muka emang kelihatan ketika kita sholat. Kan muka tuh sujud, ruku, kan harus nempel semuanya. Yang kedua tangan emang kita gunakan sebagian full sholat itu pasti menggunakan tangan, entah angkat tangan, takbiratul ihram, terus yang berbagai macam hal kegiatan sholat pasti menggunakan dua anggota tubuh ini. Sementara yang lain kurang mendapatkan tempat ketika kita sholat. Kaki kan enggak, misalnya enggak ngapa-ngapain lagi. Makanya tidak diperuntukkan ketika tayamum. Dua anggota tubuh ini yang aktif ketika kita sholat. Makanya hanya dua anggota yang terkena ataupun anggota dari tayamum itu sendiri. Tuh. Paham ya? Caranya begitu ya? Bisa? Insya Allah bisa dah. Nanti kalau Pak mati lampu 7 hari 7 malam. Tayamum mulu. Tuh, caranya begitu. Bermula batalnya tayamum yaitu apa-apa yang membatalkan wudu. Tayamum batal ya segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka itu juga yang membatalkan tayamum. Apa sih yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama kemarin udah dibahas. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga apaan? Yang ketiga ialah bersentuh kulit dengan kulit lawan jenis. Yang keempat menyentuh kubul atau dubur Bani Adam. Batal itu wudu. Apabila kita melakukan hal itu, maka batal juga tayamum kita. Habis tayamum kentut, batal. Habis tayamum pegang tangan sama perempuan, batal. Tuh. Tambahan buat tayamum dan murtad membatalkan tayamum dan hilang mani sebelum masuk sembahyang yang tayamum, umpama zuhur jam 12 lewat 5 menit zuhur, udah mau sholat zuhur jam 12 kurang seperempat, wah air nggak ada nih, gimana nih? Kesono nggak ada, nyari kesini nggak ada, kesini nggak ada, kesono nggak ada, susah banget dah. Udah, yuk kita tayamum. Pas jam 12 tepat lampu nyala, batal tuh tayamum, nggak boleh, ya nggak boleh tayamum. Maka tetap menggunakan wudhu. Jadi tayamum ini hanya sebagai alternatif. Jikalau terjadi sesuatu hal, maka tayamum alternatif untuk mengganti wudhu. Yang diutamakan ialah wudhu dulu. Lagi di puncak dingin, wah nggak kuat nih menggigil, wah nggak kuat, ngerokok udah 3 batang, wah ngerokok udah 3 batang, saking dinginnya nggak kuat juga. Pas lagi mau wudhu ada air anget,
Wah, udah dah tuh. Batal tayamumnya. Maka kita menggunakan wudhu pakai air anget tuh mendingan. Hah? Pesawat kenapa? Oh, itu pesawat beda lagi. Pesawat itu kita sholatnya lihurmatil waktu nanti tuh. Sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Kalau pas lagi sholat nih, mama nih ke Indonesia, ke Saudi, ke Mekah tuh, 8 jam perjalanan. Kalau kita jalan jam 3 sore tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh asar, maghrib, isya kan kelewat tuh. Asar, maghrib, isya, nah pas di pesawat, salat aja dah. Sholat dihormatil waktu. Nanti pas sampai di bandara King Abdul Aziz sana tuh, di Mekah, kita sholat ulang lagi tuh. Di pesawat ada debu gak? Di pesawat ada debu? Di mana? Nah kursinya bersih banget. Ini kursinya bersih banget ya. Kursinya bersih. Ada TV-nya. Jadi jarang. Air semprotan. Oh iya. Nah sekarang tuh ada tuh jamaah umroh yang baru nih yang sekarang nih atau jamaah haji menggunakan handspray kayak gitu tuh handspray yang digunakan pertama kalau dalam suasana umroh atau lagi di Mina atau di mana tuh lagi haji dia keringetan haus maka dipakailah handspray tek tek gitu doang kan adem. Sekarang ada nih zaman baru nih sekarang modernitas. Nah ketika kita wudhu syaratnya tadi agar terpenuhi segala macam syarat wudhu. Kalau anggota wudhunya terpenuhi, ya bisa gitu. Dan tidak harus satu tayamum dipakai 2 sembahyang fardu, tetapi 1 fardu saja. Tetapi harus untuk sembahyang sunnah. Sekalipun beberapa kali yang waktunya sebelum tayamum. Jadi tayamum hanya untuk diperuntukkan untuk 1 kali sholat fardu. Zuhur, tayamum. Asar, tayamum lagi. Jangan dipakai tayamum yang zuhur. Mentang-mentang gak batal-batal gitu umpama. Gak bisa. 1 kali tayamum diperuntukkan untuk 1 kali sholat. Misalnya nih lagi musim pacaklik nih umpama. Nggak ada air. Salat zuhur jam 3, asar jam 3:10. Kalau zuhur jam 3 dipas-pasin. Didempetin. Dipas-pasin supaya nanti ketika habis sholat zuhur, sholat asar, nggak bisa. Iya 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Jadi nanti pas zuhur pakai 1 tayamum, nanti pas asar tayamum lagi. Jadi nggak bisa 1 kali tayamum buat 2 kali sholat. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dengan menggunakan 1 kali tayamum digunakan untuk beberapa kali sholat sunnah. Tapi kalau fardu nggak boleh. 1 kali fardu, 1 kali tayamum. Dan mengembalikan orang yang tayamum akan sembahyang jika tayamum karena dingin, atau sembahyang biasanya pada tempat ada air. Mama tadi, ini pengecualian. Tayamum ternyata itu tidak jadi lepas ketika kita sholat. Tayamum sholat pakai tayamum udah beres. Ternyata ada pengecualian. Tadi kalau kita beralasan tayamum karena mudarat, karena dingin banget, maka setelah kita sholat dengan menggunakan tayamum, itu disunahkan untuk mengulangi sholatnya lagi dengan menggunakan wudhu. Kalau alasannya tayamum karena kedinginan. Kalau dingin, itu kan nanti buat tayamum.
Tetapi nanti ketika lagi suasana kagak dingin, maka kita dianjurkan untuk mengulangi sholat yang tadi menggunakan tayamum. Sholat yang ini nih dengan menggunakan wudhu. Paham nih? Atau biasanya ini kita sholat di tempat sini pakai air. Ternyata nggak ada air. Tapi nanti ada air lagi. Maka nanti saat yang kita pakai dengan tayamum, maka kita dianjurkan untuk mengulangi salat yang tadi kita lakukan dengan menggunakan tayamum. Pengulangannya itu dengan salat yang memakai wudhu. Ini beda waktu. Iya, begitu. Karena tadi ketika dia dingin, ya untuk menghormati waktu sholat subuh umpama. Tapi ketika kagak dingin lagi nih dan entah kapan, maka orang itu dianjurkan untuk mengulangi sholat yang tadi tuh. Karena kedinginan tadi. Waktunya udah lewat. Nih yang repot ketika kita menggunakan tayamum. Sama kayak tadi di pesawat tuh. Nyampe 8 jam di pesawat, kita sholat. Tapi nanti ketika kita sampai di bandara King Abdul Aziz, maka kita dianjurkan lagi untuk iadah sholat yang tadi kita sholatnya di pesawat. Yang tadi tanpa wudhu di pesawat. Yang mana? Pas di pesawat. Kapan wudhunya? Oh iya. 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 Oh. Nah nanti tuh kalau misalnya sholatnya tanpa berwudu, tanpa tayamum, begitu kita nyampe di sono, waduh, tadi sholatnya untuk menghormati waktu sholat, namanya sholat dihormati waktu, tuh, ya, repot tuh begitu tuh, harus tahu nih. Nanti insya Allah kalau kita umroh sama-sama nih, wah amin. Lagi pas umroh, jalan dari sini jam 3 sore. Jam 3 sore kan belum ada asar. Tuh, naik pesawat. Kalau udah masuk bandara, udah masuk ke terminalnya, udah itu nggak bisa tuh ngapa-ngapain kan. Tinggal nunggu pesawat doang. Duduk aja udah. Saya maksain jadi air. Maksain? Terus? Tuh, kadang-kadang kita repot. Agak mau utara. Iya. Iya. Tuh, lagi pas di sono kita repot, kebingungan, langsung naik pesawat. Tuh naik pesawat sebelum jam 3 udah kita udah siap-siap. 2 jam sebelumnya tuh jam 2 minimal tuh 1 jam sebelumnya kita udah siap-siap dulu. Pas udah masuk ke pesawat udah dah. Apa tayamum debunya ya bersih banget, licin tuh bangku. Bangkunya wangi, mana ada debunya di sini. Bangkunya wangi, semuanya enak. Iya. Enggak. Masa kita yakinnya begitu soalnya. Bersih banget. Wangi lagi tuh pesawat di dalamnya bangkunya. Ada TV ini. Pakai TV-nya berkosok mana ini debu nih. Mendingan sholat aja udah biasa sholat di pesawat. Lalu nanti ketika turun dari pesawat, baru kita mengulangi sholat yang tadi itu semuanya. Gitu. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah.